selama ini kita sering salah dalam mentafsirkan arti lebaran. Maka kalau saya tanya Pak Fadil, mana Fadil? Oh. Kalau saya tanya Pak Fadil, apa sih artinya lebaran? Pasti dia bingung jawab. Ya. Dan ketika kita ditanya semua apa sih lebaran? Pasti orang jawab lebaran itu semuanya pakai baju baru. Karena di Indonesia khususnya lebaran itu identik dengan pakaian baru, mobil baru, pakaian baru, sendal baru, kendaraan baru, pamajikan baru. Itu namanya lebaran. Makanya dulu waktu kita kecil rasanya nggak ikut lebaran kalau nggak dibeliin baju baru. Selain mau lebaran, kenapa dibeliin baju? Jadi orang tidak pakai baju baru menganggap tidak ikut lebaran. Tapi itu pikiran anak-anak di masa yang lalu, dan kita juga sebelum tua mengalami masa muda, masa kecil lalu, bahwa ketika kita kecil dulu sering kali mengkait-kaitkan lebaran dengan pakaian baru. Bisa kabayang kantus ketika masih kecil, seminggu lagi mau lebaran udah banyak tanya-tanya dengan teman-teman. Terus mesti beli baju, mau minggu lebaran ya. Begitu dulu Pak. Bahkan ketika dibeliin baju, dicoba lagi, ngacari kantus. Apa kata emaknya? Terus kebal kene. Dia manja jalan baik, resep mah, kayak gerak barang baik. Kan begitu. Beda dengan anak-anak kita sekarang. Kalau anak-anak kita nggak mesti harus nunggu lebaran kalau hanya untuk pakai baju baru. Nggak ada di pasar online. Nggak online juga banyak tukang kredit. Jadi anak-anak kita sekarang ini tidak sama dengan kita zaman dulu. Kalau kita baju baru itu bisa dibilang setahun sekali kalau ada acara, kalau memang dari sekolah ada acara baru beli baju baru. Maka oleh karena itu Nabi sampaikan ini kepada kita, laisal haidu liman labisal jadid walakinnal haidu liman ta'atuhu tasib. Apa artinya? Kata Nabi, lebaran itu bukanlah orang-orang yang berpakaian baru. Tapi arti lebaran itu liman ta'atuhu tasib. Orang yang berhak mendapatkan hari raya lebaran adalah sesungguhnya orang-orang ta'atuhu tasib yang apabila setelah lebaran taatnya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu. Terbukti setelah lebaran buru-buru kita kembali lagi taat, buru-buru kita kumpul lagi di majlis. Inilah jamaah musholah atau hiliyah yang betul-betul mendapatkan hari raya Idul Fitri. Terbukti malam ini bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya kalau bukan karena taat, tidak akan ada seorang pun yang bisa ibadah. Orang kalau sudah bisa ibadah termasuk bagian daripada bukti taat. Inilah hasil karya Ramadan. Inilah karya didikan selama di bulan Ramadan. Ketika Ramadan kita banyak mendapat pelajaran melalui haus, lapar. Ini bukan sengaja, bukan ibaratnya karena orang puasa tidak boleh makan minum, tetapi supaya kita tafakur dengan merasa haus dan lapar sepanjang Ramadan. Ingat kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi kalau mereka dulu lapar haus bukan karena puasa, sebab teu aya widahan bae. Tapi kalau kita kemarin lapar bukan karena ada makanan, justru tadi untuk membuktikan dalam ayat Al-Qur'an intisari daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Jadi supaya kita bisa membuktikan ketakwaan kita kepada Allah. Maka kita manusia muslim yang hidup di Indonesia, kalau kita pikir dan banding dengan yang ada di luar sana, terutama Palestina, kita lah yang paling beruntung. Ibu-ibu di Indonesia masih bisa ke mall, masih bisa ngojai ke laut, masih bisa represi, masih bisa pulang kampung. Coba wanita-wanita yang
penjajah orang Yahudi, orang-orang Israel. Maka oleh karena itulah kita di Indonesia enak, masih bisa menikmati karelo, bener tuh? Masih bisa ngarujak, bahkan sering ngaliwat nampar di Palestina, tuh ya, kalau kita lihat ke situ. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, mari kita maknai Ramadan dan Idul Fitri dengan 5 rakaat tazim, bahwa setelah Idul Fitri, setelah selesai Jihadul Akbar, Ramadan intinya diharapkan kembali kita membuka kajian, membuktikan taatnya kita kepada Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu malam ini sangat terkesan perdana buat kita, karena manusia dan manusia ini namanya horizontal, ada hubungan ya, karena hubungan manusia tidak boleh ditinggalkan, tidak cukup hanya dengan vertikal, tidak cukup hanya dengan hablum minallah, tetapi kedua-duanya harus perbaiki, baik urusan kita dengan Allah dan juga urusan kita dengan sesama manusia. Ya, karena dalam Al-Quran pun tadi dalam mukadimah disebutkan Duribat alaihim dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Dimanapun kalian berada akan selalu hina dan celaka, kecuali kalian mampu memperbaiki hubungan dengan Allah dan mampu memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Makanya belajar mengajar ini bagian hablum minallah. Belajar mengajar adalah untuk memperbaiki daripada setiap kekurangan, setiap kesalahan, setiap kehilapan, karena kita manusia ini tak ada yang sempurna. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam pastinya banyak salah, banyak dosa. Ada 2 dosa di antara kita. Yang pertama, dosa langsung kepada Allah. Gara-gara sholat, kita karena dosa langsung ke Allah. Enggak perlu minta maaf kepada pengurus masjid atau kepada pengurus musola atau kepada para kiai. Ampura kiai itu sholat di urusan. Ampura kiai tapi terpaksa. Urusan masa berdoa semut-semut dia. Kan begitu. Ini namanya hablum minallah yang tidak ada kaitan mutu ayat 48 kali itu mana? Ini hablum minallah. Ketika kemarin Ramadan orang puasa, berarti baik hubungannya dengan Allah secara vertikal. Ketika kita tiap waktu melaksanakan sholat, berarti baik hubungannya dengan Allah. Tapi ketika kita tidak sholat, putus komunikasi kita dengan Allah. Ibarat HP udah nggak ada sinyal, udah nggak ada pulsa, udah begitu peak di setelahnya. Harus total, nggak bisa dihubung. Jadi selama HP itu masih nyala, ada sinyalnya, ada nomornya, ada juga setrumnya, maka masih bisa dihubungi, berarti dia masih aktif. Nah, maka oleh karena itu, ketika orang masih sholat, berarti dia masih berhubungan dengan Allah Subhanahu. Jadi inilah namanya hablum minallah.
memaafkan yang tadinya belum halal, yang tadinya saling menduga salah, saling praduga tak bersalah. Maka malam ini kita saling membebaskan, tidak perlu untuk diminta, kita harus sudah bisa untuk memaafkan kesalahan orang lain. Itu maka saya pribadi sebagai pengajar yang diberi kepercayaan, amanah dan mandat oleh pengurus mushola dan jamaah, maka malam ini tidak ada kata terlambat buat saya untuk mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada seluruh jamaah. Secara adat di Indonesia minta hampura kudu lebaran baik. Orang betul betul benar. Benar.